Terhormat Pak Arifiat Purnanto, kemudian Pak Prasojo, Mbak Dwi, Mbak Mifta, dan Bapak Ibu Kaprodi sekalian, terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Di sini saya akan mencoba menyampaikan RPS OB yang telah coba kami susun. Mohon izin share screen nggih Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu kami dari LPP telah mengirimkan format RPS OB ini kosongan melalui SIAS nggih bersamaan dengan surat undangan untuk sosialisasi hari ini. Namun pada hari ini RPS yang saya sampaikan ada sedikit perubahan dari format yang telah disampaikan, dan selain itu format RPS ini juga belum sepenuhnya final. Apabila Bapak Ibu Kaprodi ada masukan, kami siap untuk menampung atau memperbaiki sesuai kebutuhan dan kebaikan pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Magelang. Bismillah. Di sini RPS yang saya susun adalah untuk mata kuliah di S2 Dikdas nih Bapak Ibu. Mata kuliahnya analisis IPA di pendidikan dasar. Kemudian ini adalah kode mata kuliahnya sesuai dengan kurikulum OB yang sudah kami punya. Kemudian ini mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat kemarin format-format ini. Di sini ada course, Bapak Ibu bisa menuliskan nama mata kuliahnya di sini, kemudian ditempuh pada semester berapa, SKS-nya berapa, kemudian di sini kode mata kuliahnya, program studi Bapak Ibu di sini, kemudian di sini adalah koordinator mata kuliah. Kebetulan karena di S2 Dikdas dosennya cuma 5, dan untuk koordinator mata kuliah, kemudian pengampu dan koordinator rumpun ilmu adalah orang yang sama. Jadi di sini saya tuliskan nama saya semua. Tapi mungkin di beberapa prodi ada perbedaan antara pengampu, koordinator mata kuliah maupun koordinator rumpun ilmu. Koordinator mata kuliah ini berarti salah satu dari tim teaching pengampu, karena beberapa prodi di Unima kalau tidak salah kan ada yang satu mata kuliah diampu lebih dari dua nggih, kadang dua, kadang lima, seperti itu. Nah, ini adalah koordinator mata kuliah, salah satu dari pengampu. Sedangkan koordinator rumpun ilmu ini adalah rumpun ilmu yang ada di prodi Bapak Ibu masing-masing. Nah, perbedaan dengan format yang kemarin kami bagikan melalui SIAS, salah satunya adalah di bagian ini Bapak Ibu, learning form. Jadi kalau kemarin itu tulisannya di sini adalah learning form dan learning modalities. Ini kami pisahkan karena learning form di Permen nomor 3 tahun 2020 itu ada sendiri, dan learning modalities di Permen nomor 53 tahun 2025 itu juga ada sendiri, sehingga kami pisahkan. Nah, untuk yang kotak-kotak seperti ini Bapak Ibu tinggal mencentang saja nggih, memilih yang sesuai dengan yang Bapak Ibu laksanakan. Di sini karena saya melaksanakan perkuliahan seperti biasa, maka saya centang kuliah. Kemudian di sini ada CPL. CPL dari kurikulum OB, perbedaannya dengan kurikulum yang dulu. Kalau di OB itu tidak dipisah-pisah lagi nggih antara keterampilan, sikap maupun pengetahuan. Jadi satu CPL ini digabung. Di sini ada ilmu dan teknologi secara mendalam, misalnya nggih untuk pengetahuan, kemudian bermakna, memasukkan nilai-nilai Islam, ini sudah ada sikap nggih. Kemudian menghasilkan karya yang inovatif dan terbukti kualitasnya, ini bisa dimasukkan keterampilan di dalamnya. Jadi CPL-nya digabung antara kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Kemudian untuk CPMK ini juga sudah disusun sesuai dengan amanat dari prodi nggih. Jadi ada
CPMK 1, 2, dan 3 di dalam mata kuliah ini. Nah, selanjutnya sub CPMK menyesuaikan dengan kebetulan kalau di S2 Dikda sub CPMK juga sudah disusun oleh Kaprodi nggih Bapak Ibu. Jadi ini tinggal memasukkan dosen pengampu tinggal memasukkan sesuai dengan amanat dari prodi. Nah, kemudian di bawahnya ada map of learning atau peta capaian pembelajaran. Ini adalah hubungan antara CPL, CPMK dengan sub CPMK. Nah, tabel ini boleh di keep dulu nggih Bapak Ibu, karena nanti di bagian akhir ada alur proses pembelajaran dan juga bagian alir CPMK. Nanti salah satu dasarnya adalah dari sini. Kemudian deskripsi mata kuliah sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ada bahan kajian. Kebetulan ini bahan kajiannya ada 2, tapi pengembangannya nanti ada banyak sesuai dengan IPA di sekolah dasar. Kemudian di sini jenis mata kuliahnya. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan apakah itu mata kuliah wajib nasional atau kalau dulu MKWK Kemudian ada mata kuliah penciri universitas atau MKU. Kemudian mata kuliah keintian prodi dan mata kuliah scientific vision. Terima kasih. Kemudian di sini juga ada karakteristik pembelajaran atau learning karakteristik. Ini saya pilih yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran yang ada di mata kuliah ini. Dan di sini juga sudah termuat student center learning. Bapak Ibu bisa mencentang sesuai dengan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Di sini kebetulan yang paling terlihat adalah small group discussion, kemudian case based learning dan problem based learning untuk mata kuliah ini. Karena memang pembelajarannya lebih banyak tentang membahas permasalahan dan juga kasus-kasus analisis IPA di pembelajaran sekolah dasar. Kemudian di sini ada implementasi TIK Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu di sini sudah kami sampaikan link panduan-panduannya. Bapak Ibu bisa membuka untuk detailnya apabila Bapak Ibu ada kendala untuk memahami istilah-istilah ini. Misalnya kalau flip learning ini kita memberikan materi dulu untuk mahasiswa pelajari di rumah sebelum kita menyampaikan di dalam kelas atau tatap muka seperti itu. Kemudian kalau self-paced learning berarti mahasiswa untuk mempelajari sendiri materi di rumah. Kemudian ini learning modalities yang tadi saya sampaikan, tadinya ada di bagian atas, kami pindah di bagian bawah karena itu adalah 2 hal yang berbeda. Nah, di sini apakah Bapak Ibu selama 1 semester full tatap muka atau offline, ataukah Bapak Ibu kombinasi dengan daring? Nah, kebetulan kalau di pendidikan dasar di prodi kami menggunakan metode hybrid learning dan blended learning karena sebagian mahasiswa itu ada di luar Jawa. Kemudian ini referensi kami bagi menjadi 3, yaitu referensi utama. Mungkin ini bisa jadi buku induk yang Bapak Ibu pakai, kemudian ada referensi pendukung, dan satu lagi referensi hasil penelitian atau pengabdian dosen pengampu, sehingga di sini akan terlihat jelas apakah perkuliahan yang Bapak Ibu laksanakan ada integrasi penelitian dan pengabdian atau tidak. Nah, kemudian untuk bentuk-bentuk integrasi penelitian dan pengabdian berdasarkan panduan yang kita punya, ini ada beberapa Bapak Ibu, ada 4, dan penjelasannya sudah kami berikan di kotak-kotak ini. Nah, misal karena integrasi penelitian kami integrasi penelitian di mata kuliah ini dalam bentuk review artikel studi kasus, kemudian yang kedua penambahan materi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pengampu, maka yang saya centang 2 ini saja. Kemudian
Mahasiswa juga nantinya akan kami minta untuk mengumpulkan data atau menggali informasi sehingga kami centang ini. Ini bisa menyesuaikan yang Bapak Ibu laksanakan saja. Kemudian ini project based learning atau merancang mengimplementasikan solusi untuk menangani masalah masyarakat. Nah, kemudian ini dosen pengampu bisa Bapak Ibu tuliskan di sini. Jika nanti lebih dari 2 bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri. Kemudian fasilitas sudah jelas nggih. Nah, alokasi waktu ini juga berdasarkan peraturan yang terbaru. Untuk perhitungannya sudah kami sertakan di sini agar lebih jelas. Tapi Bapak Ibu Kaprodi pasti sudah paham deh. Nah, kemudian ini untuk isiannya. Kemarin mungkin sedikit berbeda dengan yang kami sampaikan di bab di SIAS nggih Bapak Ibu, ada sedikit tambahan di bagian ini. Nggih, tatap muka di sini tidak dituliskan untuk waktunya, tapi bentuknya saja yang disampaikan. Jadi di sini ada CPMK, kemudian sub CPMK, kode CPMK saja nggih, kemudian ada deskripsi sub CPMK, kemudian ada kompetensi, kemudian ada materinya apa, sumber pustaka. Nah, di bagian pustaka ini nanti Bapak Ibu bisa lebih fleksibel nggih, tidak harus ditulis dengan jelas seperti ini. Bapak Ibu boleh juga menuliskan angkanya saja. Jadi misal mau pakai Vancouver seperti itu nggih, angka yang di dalam kurung juga boleh atau mungkin dalam bentuk lain sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada metode pembelajaran SCL-nya, tatap muka, tugas terstruktur, dan juga kegiatan belajar mandiri mahasiswa seperti yang dulu nggih Bapak Ibu. Kemudian di sini bentuk integrasi penelitian atau pengabdian. Jadi terlihat jelas nggih integrasi penelitian pengabdian itu di bagian mana. Dan untuk indikator dan teknik asesmen di sini sudah meliputi 3 aspek nggih, ada proses, ini seperti apa proses mahasiswa belajar, kemudian ada hasil, karena kebetulan di sini tugasnya adalah ringkasan nggih Bapak Ibu, jadi hasil di sini saya tuliskan kualitas ringkasan. Kemudian ada soft skill mahasiswa, dan di sini adalah bobot untuk minggu pertama. Jadi untuk CPMK minggu pertama, kemudian kegiatan mandiri minggu pertama, dan juga tugas minggu pertama apabila ada. Nah, selanjutnya sama di pertemuan-pertemuan berikutnya, ini SCL-nya menyesuaikan. Kemudian ini ada karakteristik pembelajaran nggih Bapak Ibu. Nah, di sini juga menyesuaikan. Nah, kebetulan RPS yang saya susun ini lumayan simple nggih Bapak Ibu, karena mahasiswa di prodi Dikdas ini ada 12, dan agar mereka aktif untuk menganalisis, jadi tugas terstruktur setiap pertemuan ini adalah membuat paper dan bahan presentasi. Jadi pertemuan 3 sampai ke 15 itu nanti kebetulan ini sama. Nanti bisa disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah yang Bapak Ibu ampu nggih. Nah, untuk yang bagian tugas terstruktur membuat paper ini di sini sudah jelas nggih apa saja ininya, apa namanya, learning kompetensinya, kemudian SCL-nya, kegiatan belajar mandirinya, karakteristik pembelajarannya. Nah, yang berbeda itu di bagian ini nggih Bapak Ibu. Ada, karena ada paper dan juga presentasi, maka hasil ini nanti juga dituliskan paper dan kriteria penilaian paper yang nanti akan didetailkan di bagian bawah, dan juga presentasi serta kriteria penilaian presentasi, dan juga soft skill. Nah, setelah disampaikan semua ini sekaligus dengan bobotnya, maka di bagian bawah ini kita memisahkan ya Bapak Ibu
aspek penilaian untuk sikap, pengetahuan dan juga keterampilan berdasarkan perkuliahan selama 16 pertemuan tersebut. Nah, kebetulan di sini ada kehadiran keaktifan, manajemen waktu, etika, soft skill. Ini saya ambil juga dari kolom yang ini tadi nggih Bapak Ibu. Proses, hasil dan juga soft skill tadi. Kemudian untuk instrumennya saya sampaikan di sini. Nah, selanjutnya untuk komponen penilaian itu juga saya sampaikan di sini. Nah, kebetulan karena di mata kuliah ini untuk sikap juga digabung dengan pengetahuan dan keterampilan, sehingga di sini komponen penilaian saya masukkan berdasarkan tugas mingguan. Nah, kemudian di rencana penilaian ini saya sampaikan rencana penilaian untuk pengetahuan dan keterampilan, kemudian ada kehadiran dan keaktifan ini sebagai penilaian sikap, dan juga di sini tertulis jelas apakah ini termasuk penilaian untuk case based mungkin atau problem based ataupun small group discussion. Ini tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan ketika nanti Bapak Ibu biasanya kalau akreditasi kan ditanya nggih ini persentase case based learning atau problem based learningnya berapa persen begitu. Nah, nanti Bapak Ibu berdasarkan ini bisa dihitung juga nggih Bapak Ibu, karena bobotnya sudah ada di sini. Nah, ini bobot hampir sama dengan yang di atas, cuma bedanya saya tambahkan untuk ujian tengah semester dan juga untuk ujian akhir semester. Di sini saya pisahkan nggih Bapak Ibu untuk ujian akhir semester dan ujian tengah semester karena di soal lisannya nanti ujian tengah semester ada CPMK 1 dan juga CPMK 2. Jadi di UTS CPMK 1, CPMK 2 bobotnya sudah ada sendiri 5%. Kemudian untuk ujian akhir ada CPMK 2 dan 3 bobotnya juga 5%. Nah, untuk tugas terstruktur dan ujian akhir semuanya di total ada 100%. Nah, kemudian untuk rancangan tugas gini mungkin Bapak Ibu juga sudah sering membuat ini nggih, cuma di sini ada penyesuaian dengan yang bagian atasnya nggih Bapak Ibu, penugasannya apakah ini mandiri, kemudian sub CPMK berapa, minggu keberapa, nama tugasnya apa, sub CPMK berapa, penugasannya apakah ini mandiri atau terstruktur, kemudian ruang lingkupnya apa saja. Bagian ini saya sampaikan lebih detail daripada yang di atas nih Bapak Ibu, jadi mahasiswa sudah tahu apa saja yang harus mereka masukkan ke dalam tugas terstruktur. Kemudian ini sama cara pengerjaannya, apakah ringkasan secara individu, kemudian kalau paper dan presentasi dikerjakan secara individu, sedangkan mahasiswa yang tidak presentasi harus terlibat dalam diskusi. Kemudian ini batas waktu, luarannya apakah ada ringkasan, kemudian presenter, kalau di sini saya tuliskan presenter luarannya apa, kemudian audiens itu apa. Jadi saya minta audiens untuk membuat dokumentasi ulasan pertanyaan serta argumen. Biasanya untuk audiens ini juga sudah saya siapkan formnya nggih Bapak Ibu untuk menyanggah atau memberikan masukan kepada presenter. Kemudian di sini ada persentasenya juga, dan di berikutnya ini ada rubrik penilaian nggih Bapak Ibu. Di sini karena tugasnya bentuknya ada 3 ringkasan materi, di sini ada kriteria-kriteria yang sama dengan yang ada di dalam RPS tadi di atas. Jadi di sini cuma saya jabarkan lagi bagaimana penilaiannya 4-1. Kemudian termasuk penilaian sikap nggih Bapak Ibu juga ada di sini. Jadi pengetahuan misal nggih akurasi substansi, kemudian parafrase, kejelasan kepadatan tata bahasa, kemudian keterampilan
dan juga sikap sudah ada semua di sini digabung. Begitu juga dengan paper nggih Bapak Ibu, ketepatan waktu ini, soft skill, kemudian substansi kedalaman, struktur logika ini juga masuk ke dalam pengetahuan, dan juga di sini ada sikap dan waktu, kehadiran keaktifan, ini juga masuk ke dalam penilaian gabungan nggih Bapak Ibu. Kemudian di sini saya tambahkan juga tes lisan untuk menilai UTS dan ATS nggih Bapak Ibu, walaupun ini tidak wajib juga, tapi ini mempermudah saya nanti ketika melaksanakan penilaian. Saya buat 4321, nanti untuk nilai akhirnya saya menggunakan rumus standar biasanya nggih Bapak Ibu, skor perolehan dibagi skor maksimum dikali 100%. Sehingga nanti skala penilaiannya tetap 0 sampai 100. Kemudian untuk pelaporan hasil sama seperti biasanya nggih Bapak Ibu, menggunakan acuan normal, kemudian nilai akhirnya nilai huruf. Nah, di lampiran ini ada bagan alir kompetensi nggih Bapak Ibu. Bagan alir ini saya sesuaikan dengan tabel yang tadi, blok hitam-hitam di atas seperti itu. Jadi hubungan antara CPMK 1, CPMK 2, 3 seperti itu nggih sampai akhir. Jadi CPMK 5 hanya mendukung CPMK 3 saja. Tapi di sini saya tambahkan untuk level kognitif yang diberikan untuk mahasiswa itu apa. Demikian. Satu lagi proses pembelajaran, ini simple sebetulnya nggih Bapak Ibu, ini hanya sub CPMK berapa, kemudian modelnya apa, dan penilaiannya apa. Ini sama. Nah, kebetulan karena penilaiannya sama paper, jadi saya tinggal bagian ini tengah dan ini saya tinggal copy paste saja, tapi untuk sub CPMK-nya saya sesuaikan yang ada di bagan alir. Demikian Bapak Ibu, mungkin pemaparan dari saya semoga dapat diterima dengan baik, dan apabila nanti ada masukan atau diskusi kami menerima dengan senang hati. Bu Duta, berkaitan dengan kurikulum OB di Unima, yang pertama mohon maaf jika mungkin saya kurang informasi. Yang kedua, mungkin yang saya sampaikan ini agak mundur jauh ke belakang ini, Bu Duta. Kami bicara perspektif pasca sarjana nih, S2. Beberapa waktu yang lalu kebetulan Asosiasi Pasca Sarjana PTMA mengundang seluruh kaprodi di PTMA berkaitan dengan penyusunan kurikulum UB. Nah, hemat kami untuk yang S2 itu barangkali perlu ada penyelarasan berkaitan dengan jumlah SKS dan bagaimana kurikulum itu disusun sehingga seluruh CPL dan CPMK sebagaimana disampaikan oleh Bu Duta seperti tadi itu bisa terwujud seperti itu. Yaitu apa? 3 ranah kemampuan antara pengetahuan, sikap dan keterampilan itu bisa dijadikan dalam satu perusahaan dalam konteks S2. Nah, mungkin juga nanti akan S1 juga seperti itu jika memang itu belum. Nah, kalau memang ternyata selama ini kurikulum OB, kurikulum program studi di Unima itu sudah berbasis OB, barangkali memang langsung dilanjutkan penyusunan RPS bagaimana Bu Duta, saya yakin itu sangat efektif. Namun demikian, jika ternyata kurikulum kita itu, jadi ada istilah ini, apapun makanannya, minumnya tetap teh botol sosro. Nah itu jangan sampai terjadi. Artinya apa? Kita katanya sudah menggunakan kurikulum OB, RPS-nya katanya OB, namun demikian output dan outcome-nya tetap sama. Ini kan jadi masalah dalam konteks program studi. Jadi andaikan, ini sekali lagi
keterbatasan informasi dan mungkin saya yang kurang update, andaikan memang kurikulum OB di Unima itu ternyata masing-masing program studi itu ternyata belum berbasis OB, ada baiknya barangkali perlu disamakan persepsinya dulu berkaitan dengan kurikulum OB. Mungkin dengan mengundang pakar atau mungkin dengan ya paling tidak LPP yang memberikan penjelasan, apalagi kalau memang ternyata kurikulum prodi kita itu sebagian misalnya sudah ada yang expired misalnya, sudah waktunya review misalnya. Ini kan jika diadakan review bareng-bareng barangkali akan lebih ini. Jadi OB kita itu betul-betul OB gitu, bukan hanya sekedar formalitas. Ngoten Bu Duta, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari Pak Imron, mungkin sekalian saja terkait dengan materi OBE. Jadi OBE ini sebenarnya sudah ada dimunculkan pada panduan penyusunan kurikulum perguruan tinggi KPT pada tahun 2020 yang berbasis industri 4.0. Itu sudah dijelaskan di situ OB itu apa. Nah, pengantar bahwa pengembangan pelaksanaan evaluasi kurikulum berdasarkan SNDikti dinyatakan bahwasanya SKL atau CPL merupakan acuan atau landasan utamanya. Sehingga dengan demikian kurikulum pendidikan tinggi sesungguhnya telah menggunakan pendekatan OBE. Nah, OBE ini adalah dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berfokus pada pencapaian CPL. Nah, kebetulan dengan adanya akreditasi kualitatif ini dituntut bahwa pelaksanaan OBE mutlak ya, harus dijalankan di prodi. Sehingga pada tahun ini semua berbondong-bondong berubah arah orientasinya OBE. Padahal sebenarnya pada tahun 2020 sudah ditetapkan gitu. Nah, outcome based education ini terdiri dari 3 tahapan yang saling berinteraksi gitu ya. Ada outcome based curriculum ya, outcome based learning and teaching, dan outcome based assessment and evaluation ya. Nah, OBC ini untuk menjawab bagaimana kurikulum dikembangkan berdasarkan CPL. OBLT itu bagaimana CPL itu dicapai. Sedangkan OBAE itu bagaimana CPL dijamin pencapaiannya. Kemudian nanti ada tindak lanjut perbaikan kurikulum selanjutnya. Jadi ini siklusnya berputar. Nah, outcome based kurikulum yang tadi ditanyakan oleh Pak Imron. Jadi pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan CPL. Berlandaskan CPL ini kemudian diturunkan ke bahan kajian. Kemudian pembentukan mata kuliah, bobot, peta, desain, RPS, pengembangan bahan ajar, terus pengembangan instrumen penilaian dan evaluasi. Asalkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sudah mengikuti yang tersebut, maka sudah dinyatakan bahwa dokumen kurikulum itu sudah berbasis OBE, baru dokumennya. Kemudian pertanyaan pentingnya adalah bagaimana dengan OBC, kurikulum dikembangkan secara selaras berdasarkan CPL. Nah, kemudian diimplementasikan di OBAE dan OBLT. Nah, saya jelaskan dulu yang OBAE. OBAE ini pendekatan penilaian dan evaluasi yang dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Penilaian dilakukan pada proses pembelajaran dan hasil
pencapaian CPL. Nah, hasil pencapaian CPL ini dijadikan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, pertanyaan penting pada OBAE ini adalah apakah penilaian proses dan hasil belajar itu sudah mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, kelulusan mahasiswa. Kemudian apakah penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliable, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Nah, hari ini menyambung dengan pembahasan Bu Duta terkait dengan RPS. Tadi di OBI itu ada OBC, kemudian yang kedua adalah selanjutnya adalah OBLT, yang terakhir adalah OBAE. Nah, sekarang kita akan bahas OBLT, ya. Outcome Based Learning and Teaching. Nah, Outcome Based Learning and Teaching ini itu pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebagai interaksi, ya, dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Nah, kata kuncinya adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa wajib mengacu dan sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran bisa di dalam prodi maupun di luar prodi melalui kampus MBKM, ya. Nah, pertanyaan pentingnya bagaimana dengan OBLT CPL dapat dicapai? Di sini nanti ada meliputi karakteristik pembelajaran, ada kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, ya, SCL, interaktif, holistik, integratif, saintifik, ya. Nah, prinsip-prinsip SCL di sini adalah pembelajaran aktif, ya, kemudian penekanan pada pembelajaran dan pemahaman, peningkatan tanggung jawab dan akuntabilitas pada mahasiswa, ya, peningkatan kemandirian belajar, saling ketergantungan, saling menghormati antara dosen dan mahasiswa, kemudian pendekatan reflektif untuk proses belajar mengajar oleh dosen maupun mahasiswa. Metode-metode SCL yang digunakan yang paling yang menurut panduan metode pembelajaran itu ada banyak, gitu, ya. Namun yang familiar ada SGD, kemudian case based, problem based, project based, gitu, ya. Nah, menanggapi tadi Pak Imron, kita sedang menyusun, Pak Imron sedang menyusun namanya panduan OBLT, nanti panduan OBC, dan panduan OBAE. Gitu Pak Imron. Oke, siap Pak Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, yang kaitannya untuk rubrik pengukuran CPL. Nah, itu apakah memang dari LPP sudah ada standarisasinya atau kami dari Prodi ya, kami membuat untuk standarisasi pengukuran rubrik pengukuran CPL, karena kan memang rubrik ini kan tidak di semua mata kuliah, pengukuran CPL itu disampaikan ya. Jadi artinya kan dititipkan di setiap tidak semua mata kuliah. Nah, itu bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh apa namanya? Kaitannya saya tuh kebetulan ini juga curhat ya, Pak. Saya tuh kaget. Jadi sebenarnya kan kami memang sudah mempersiapkan. Jadi kami kemarin sempat dapat yang template apa namanya RPS OPE yang LPP sebelumnya. Nah, itu tuh sudah kami buat, kemudian sudah kami share ke dosen-dosen. Nah, ternyata saya tadi kaget, loh Bu Duta nge-share kok berubah lagi. Nah, itu apa ya maksudnya nanti nderek karena kan ada beberapa dosen kami itu dari luar Unima. Jadi agak karena minggu depan, pekan depan itu kan kita juga sudah mulai perkuliahan. Jadi memang effort untuk ke sini karena memang beberapa dosen dari kami juga apa namanya kebingungan kaitannya pengisian itu seperti itu. Nah, itu nanti Dere apakah masih bisa pakai yang lama dulu yang template sebelumnya? Sebenarnya kalau saya lihat kan memang sama, hanya penempatannya saja formatnya ya yang berubah ya. Nah, itu apakah
mau apa namanya sudah pakai yang Bu Duta tadi atau bagaimana itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan sistem. Tadi Pak Arif kan juga menyampaikan kita nanti kan semuanya menggunakan sistem ya untuk apa namanya itu apakah nanti akan berjalan di semester ini ataukah masih develop seperti itu? Karena kan eh kami sendiri untuk di MMK itu kan tahun ini juga harus mengajukan akreditasi ya sebelum meluluskan seperti itu. Nah, kami berpikir artinya dari awal itu kami sudah mempersiapkan. Jadi tidak nanti di akhir-akhir kita kebingungan merubah-rubah lagi seperti itu. Nah, itu dari pencerahannya Pak Arif dan Bu Duta terutama rubrik penilaian karena memang ada satu CPL satu itu yang memang wajib ya kemarin itu kan harus ditempelkan di mata kuliah AIK. Nah, itu bagaimana terkait rubrik penilaian CPL? Terima kasih, Pak. Baik Bu Ajeng, ini mohon izin saya yang masuk nggih Pak nggih. Saya share juga untuk penilaian CPL dan CPMK nggih Bapak Ibu, terutama Bu Ajeng. Ini nggih jadi jika Bapak Ibu masih ingat tadi di bagian bawah di poin penilaian itu ada detail untuk masing-masing sub CPMK itu akan mendukung CPMK yang mana, begitu nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian dari penilaian yang ada di RPS kami konversi menjadi format ini nggih Bapak Ibu. Jadi proses pembelajaran misal nggih CPL berapa, CPMK berapa, ada tugas mandiri, bobotnya berapa persen, ini mengikuti yang format penilaian di dalam RPS, poin 3. Kemudian kebetulan karena ini sampai pertemuan ke-16, ada tugas semua di mata kuliah saya, jadi di sini juga saya sampaikan sampai pertemuan ke-16. Nah, yang membedakan dengan format penilaian yang sebelumnya adalah bagian ini nggih Bapak Ibu. Jadi misal di UTS ini saya memberikan 2 soal untuk mahasiswa dan dalam bentuk tes lisan, maka persentase masing-masing soal sudah masuk di sini. Dan ini juga sudah mengukur CPMK. Ini sudah saya masukkan seperti ini sesuai bobot yang ada di RPS. Kemudian apabila penilaian mahasiswa sudah masuk di sini, nanti di bagian bawah ini sudah ada ini Pak, Bu, mohon maaf Bapak Ibu nggih. Sudah ada perhitungannya. Ini sum, kemudian rata-rata nilai CPMK ini saya dapatkan dari CPMK 1 ini. Misal nggih, kemudian bobotnya berapa? Bobot ini saya samakan dengan bobot yang di atas nggih Bapak Ibu. Kemudian untuk persentase nilai CPL ini saya dapatkan dari rata-rata nilai CPMK 1 nggih. Ini CPMK 1 dengan bobot yang sekian, kemudian dibagi nilai persentase CPL. Ini dilakukan untuk semua penugasan hingga akhir. Nah, kemudian untuk mengukur CPL nanti di sini Bapak Ibu bisa menggabungkan. Misal ini nggih Bapak Ibu, CPL 1 itu didukung oleh CPMK berapa? Kebetulan di sini CPL 1 didukung oleh CPMK 1. Jadi di sini saya mendapatkan bobot ini dari penggabungan CPMK 1. Kebetulan CPMK 1 yang ini nggih Bapak Ibu, yang saya beri warna abu-abu muda. Jadi CPL 1 berdasarkan CPMK 1 yang minggu ini, minggu ini, minggu ini, minggu ini hingga minggu yang terakhir. Demikian juga untuk yang CPL 2 ini juga saya dapatkan dari penggabungan bobot CPMK yang mendukung CPL 2. Dari sini kemudian ini saya tambahkan semuanya.
Demikian juga yang CPL 6 ini juga saya dapatkan dari penggabungan untuk CPMK yang mendukung CPL 6. Nah, dari sini untuk capaian CPL-nya kita bisa memperoleh dari ini Bapak Ibu nggih, persentase nilai CPL ini juga digabungkan. Jadi misal ketercapaian CPL 1 ini penggabungan dari persentase nilai CPL 1. Kemudian untuk pencapaian CPL 2 juga penggabungan dari persentase nilai CPL 2 dan seterusnya. Demikian ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk pengukuran CPMK bagaimana? Untuk pengukuran CPMK kita lakukan di sini ya Bapak Ibu. Jadi dari persentase ini kita bisa mendapatkan yang pertama nilai akhir ya Bapak Ibu. Nilai akhir ini saya kalikan misal komponen ini tinggal dikalikan persenannya saja. Nanti yang bagian bawah juga nggih Bapak Ibu yang bagian. Jadi ini nanti dengan rumus ini Bapak Ibu tinggal menarik saja ke bawah. Ini nanti sudah mahasiswa keberapa nanti dikalikan dengan persentase yang ada di atasnya. Ini yang pertama kita memperoleh nilai akhir, yang kedua kita bisa mengukur CPMK. Misal yang CPMK 1 nggih Bapak Ibu, ini nilainya juga sama perolehannya, yaitu dari perkalian antara bobot CPMK yang bagian atas dengan nilai mahasiswa. Nanti Bapak Ibu tinggal menarik rumusnya. Kemudian bedanya untuk yang bagian CPMK ini nanti yang dikalikan itu hanya yang sesuai dengan CPMK-nya nggih Bapak Ibu. Misal ini CPMK 2, berarti nanti yang komponen yang dikalikan hanya komponen yang mendukung CPMK 2. Seperti itu. Kemudian CPMK 3 kemudian bisa dirata CPMK-nya. Nah, di sini Pak Prasojo sudah menyiapkan nggih apakah nanti CPMK ini tercapai atau tidak per mahasiswa nggih Bapak Ibu. Ini CPMK per mahasiswa apakah tercapai atau tidak. Nah, kemudian di sini juga ada CPL 1, CPL 2 dan CPL 6 ini persentase ini sama dengan persentase yang ini nggih Bapak Ibu. 43, 38 dan 20. 43, 38 dan juga 20. Nah, ini untuk CPMK per mahasiswa. Nah, penilaian atau ketercapaian CPMK ini juga nanti adalah salah satu yang akan dimasukkan ke dalam sistem nggih Bapak Ibu. Kalau ini adalah CPMK per mahasiswa per mata kuliah, nanti kalau misalkan sistemnya sudah jadi, bismillah nggih Bapak Ibu, nanti ini bisa digabungkan untuk keseluruhan mata kuliah sehingga di sistem bisa terlihat mata kuliah apa saja, mencapai CPMK apa saja, dan CPL apa saja, mohon maaf, CPL apa saja. Begitu mungkin pemaparan dari saya, tapi mungkin dari Pak Pras ada tambahan. Bu Duta, dalam penilaian yang tadi CPMK dan CPL itu posisinya sub CPMK di mana nggih Bu untuk masuk ke dalam penilaian, sedangkan kita kan dari awal sudah mengorganisir bahwasanya CPL itu diturunkan kepada CPMK dan juga sub CPMK. Kalau dari teknik penilaian tadi, apakah sub CPMK langsung dianggap sebagai CPMK nopo pripun dari yang tadi Excelnya Bu Duta tadi? Oke. Terima kasih. Baik Pak Fahmi, sub CPMK posisinya ada di ini Pak. Kalau misalkan kita telaah lagi di RPS-nya, format pengukuran CPL dan CPMK tadi itu asalnya kan dari sini nggih Pak. Nah, pembobotan ini. Sedangkan untuk pembobotan ini CPMK 1 sub CPMK ini juga sudah masuk sebenarnya nggih Pak nggih, karena masing-masing bobot ini juga diambilnya dari sub CPMK sebetulnya. Misal
Atau mungkin nanti bisa ditambahkan, tidak apa-apa nggih Pak, misal ini pertemuan ke-15, ini kan untuk CPMK 1, sub CPMK 6. Nah, jadi di pertemuan 15, mohon maaf, pertemuan ke minggu ke nggih, ini harusnya ada minggu ke-15 nggih Pak. Saya cari dulu nggih Pak ini. Nah, misal minggu ke-15 ini CPMK 1 dia juga sebetulnya mendukung sub CPMK 1 begitu nggih Pak. Jadi masing-masing tugas ini juga sudah mendukung. Cuma kemarin berdasarkan diskusi kami nggih, antara apakah ini kode sub CPMK-nya ikut dimasukkan nopo mboten begitu, itu juga menjadi diskusi kami sebetulnya kemarin. Jadi apabila hari ini ada masukan atau mungkin fiksasi yang update lagi, juga kami menerima masukan, Pak. Bu sekalian, nggih, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon izin nggih Bapak Ibu sekalian menyampaikan terkait dengan MOKA. Nanti mungkin saya juga ada tambahan nggih Bapak Ibu semuanya terkait dengan MKWK. Nanti berdasarkan evaluasi kami kemarin nanti insya Allah akan kami sampaikan. Nggih. Nggih. Bapak Ibu sekalian, di sini saya izin menyampaikan nggih terkait dengan MOKA. Jadi untuk MOKA ini sebenarnya kita ada atau bisa menggunakan dua model nih Bapak Ibu semuanya. Yang satu adalah sistem blok ya. Sistem blok yang ini kemarin ada program studi yang menerapkan sistem blok ya. Bisa juga kita menerapkan dengan sistem 16 kali pertemuan begitu. Nah, di sini yang saya sampaikan pertama terlebih dahulu adalah yang terkait dengan sistem blok atau sistem 16 kali pertemuan begitu. Nah, di sini saya contoh sederhana ya Bapak Ibu, ini adalah RPS yang tadi sudah disusun oleh Bu Duta Sukmarani begitu. Kemudian coba kami alihkan atau kami konversi menjadi eh, MOKA begitu sehingga nanti tampilannya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada nama mata kuliah, nggih. Nanti dilengkapi kode juga boleh, juga tidak apa-apa. Ada deskripsinya, nggih. Kemudian di sini yang paling penting juga adalah ada tampilan, nggih, terkait dengan capaian pembelajaran lulusan, kemudian CPMK-nya dan juga sub CPMK-nya. Di mana di sini listnya sudah ada di sini. Kemudian di bagian bawahnya itu bisa menuliskan sumber referensi ataupun sumber pustaka yang digunakan dalam mengajarkan materi tersebut, baik utama ataupun pendukung. Dan di sini ditambah juga nanti ada terkait dengan hasil penelitian dosen yang diintegrasikan di dalam pembelajaran ini. Nah, untuk tampilan Bapak Ibu semuanya, kemarin saya masih melihat di beberapa mata kuliah itu presensinya ada di setiap pertemuan, ya, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk presensi sendiri, sebenarnya Bapak Ibu bisa membuatnya sekali saja, ya. Nanti di dalamnya itu dibuat dengan sistem multiple session, ya, Bapak Ibu. Jadi yang multiple session itu dibuat langsung 16 kali pertemuan, gitu, ya, itu langsung terbentuk nanti 16 kali sehingga tidak perlu muncul di setiap pertemuannya begitu. Nah, nanti akan ada 16 kali pertemuannya. Oh, ini tanggalnya ya. Saya buat. Nah. Oh, tetap gagal nggak ketemu ini. Sunday, Monday. Kalau student, kemudian ini repeat, oh until-nya ya, maaf. Nah, nanti di sini akan muncul ya Bapak Ibu pertemuannya dan ini nanti akan muncul 16 kali pertemuannya begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke depan ya untuk presensi. Kemudian RPS sebisa mungkin sudah ditampilkan di apa? Di mokanya ya dan juga ada kontrak perkuliahan nanti ini yang
di bagian awal. Kalau kontrak perkuliahan boleh diletakkan di sini ataupun diletakkan di pertemuan satunya, begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, di sini tentunya di setiap pertemuan, nah kemarin ada beberapa miskonsepsi gitu, bahwasanya, oh setiap perkuliahan ya harus ada fotonya gitu. Nah, sebenarnya istilah dokumentasi itu kan tidak hanya sekedar foto gitu Bapak Ibu, tapi dokumentasi di situ adalah menunjukkan bahwa eh, perkuliahan yang Bapak Ibu lakukan itu meninggalkan jejak gitu ya. Meninggalkan jejak entah itu dalam bentuk materi, entah itu dalam bentuk mungkin forum diskusi, entah itu dalam bentuk yang lain, itu muncul di situ, gitu ya. Sehingga di sana ada aktivitas-aktivitas yang menunjukkan bahwa oh, MOKA di dalam mata kuliah ini itu muncul gitu ya, alias ada jejak perkuliahannya begitu. Sehingga ini nantilah yang akan menjadi dasar untuk apa TU ya memverifikasi apakah Bapak Ibu sudah melakukan perkuliahan secara benar atau belum kan gitu ya. Komponennya ada jejaknya atau belum begitu. Nah, kemudian selain itu juga di sini ada mungkin penugasan ya Bapak Ibu. Satu hal yang perlu kami sampaikan bahwasanya merefresh kembali saja bahwasanya satu SKS itu kan sebenarnya komponennya tidak hanya satu kali tatap muka nih Bapak Ibu, tetapi juga ada komponen belajar mandiri dan juga belajar terstruktur begitu. Nah, maka di situ Bapak Ibu semuanya, kalau di situ ada penugasan, maka itu bisa menjadi salah satu aktivitas ya yang dilakukan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan belajar mandiri ataupun belajar terstruktur. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya mungkin ada agenda, misalkan tidak bisa ngajar dan sebagainya, maka mohon diperhatikan juga penugasan itu kan jadinya bobotnya kan jadi berubah gitu. Yang awalnya 2 kali, kalau misalkan dia hanya mengakomodir belajar mandiri dan belajar terstruktur saja, itu kan 2 kali 60 menit karena ini 2 SKS ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu full tidak bisa ngajar tatap muka sama sekali, ya maka di situ otomatis ada tambahan 50 menit per SKS-nya untuk terkait dengan penugasan yang diberikan. Begitu nggih. Nah, yang berikutnya adalah di dalam penugasan ini Bapak Ibu diupayakan nggih ketika menilai tugas itu tidak hanya sekadar penilaian direct score ya. Maksudnya adalah skornya itu langsung diberikan gitu ya. Tetapi diupayakan sesuai dengan karakteristik OBE sendiri bahwa untuk penilaian itu sebisa mungkin menggunakannya adalah rubrik. Jadi nanti di bagian grid di sini Bapak Ibu bisa memilih rubrik nggih. Nah, sehingga dari rubrik ini nanti di situ ada apa? Rubrik yang bisa digunakan untuk menilai begitu. Jadi misalkan ketepatan waktu dia masuk kategori mana gitu nggih. Nah, di sini skornya bisa kita setting Bapak Ibu. Mulai dari 1 sampai 100 begitu di setiap komponen penilaiannya. Sehingga mahasiswa itu kan juga akan belajar begitu. Karena konsep assessment sendiri, evaluasi sendiri itu kan bukan hanya justifikasi nggih, bahwa mereka mampu, mereka tidak mampu bukan. Tetapi assessment ataupun evaluasi itu sebenarnya adalah penekanannya adalah refleksi gitu. Jadi kalau mahasiswa itu tadi dapat nilai 80, dia akan melakukan refleksi diri. Apa sih yang kurang dari saya dari tugas yang sudah saya kumpulkan begitu. Sehingga misalkan ya ternyata dia struktur logikanya itu dinilai 15. Itu dia akan melakukan refleksi. Oh, ternyata struktur logika yang saya bangun kemarin itu ternyata belum begitu baik sehingga dinilai oleh dosen saya itu kurang baik begitu. Gitu nggih. Jadi itu sehingga sangat membantu Bapak Ibu dengan rubrik ini dan ini Moka sangat support sih untuk bisa menggunakan penilaian yang berbasis rubrik ini. Begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya dari setiap komponen ini nggih, nanti dia akan saling mendukung nggih dan ini dibuat 16 kali pertemuan di mana di pertemuan 8 itu adalah ATS, di pertemuan 16-nya adalah AS. Nah, ini komponennya ini hanya contoh ya Bapak Ibu semuanya. Kalau di dalamnya Bapak Ibu mungkin ada kuisnya, ada apa ya, misalkan forum diskusinya, itu saya rasa itu adalah kekhasan ya dari mata kuliah Bapak Ibu. Yang jelas di sini identitas jangan sampai lupa nih Bapak Ibu, karena menurut saya tujuan pembelajaran ini akan menjadi mercusuarnya gitu ya. Jadi mahasiswa tahu bahwa hari itu mereka harus belajar apa. Sehingga kalau ada mahasiswa yang aktif itu dia akan belajar terlebih dahulu biasanya gitu ya, sebelum dosen pengampunya itu menyampaikan materi.
begitu. Nah, kalau ini sudah tergambar dengan baik ya Bapak Ibu semuanya, itu nanti bisa diverifikasi ya, dan ini memudahkan Bapak Ibu Kaprodi juga ya, kalau Bapak Ibu dosen melakukan ini kan untuk melihat, oh ternyata dosen-dosen melaksanakan perkuliahan dengan baik gitu ya, terbukti dari aktivitas mokanya terlihat, jejak digitalnya terlihat gitu ya, yang itu akan mendukung dari proses pembelajaran itu sendiri begitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, di sini juga ada settingan terkait dengan grid setup ya Bapak Ibu semuanya. Nah, grid setup di sini sebenarnya adalah untuk mengkategorikan ya. Misalkan kita mau punya nilai tugas nih. Nah, nilai tugas ini nanti dia akan mendukung di CPMK yang mana begitu. Nah, itu Bapak Ibu juga bisa atur ya melalui salah satunya adalah di gradebook setup kemudian tambahkan kategori. Nah, ini misalkan saya tambahkan kategori CPMK 1 gitu nggih. CPMK 1 kita save. Nah, maka di sini nanti setiap kita membuat penugasan, saya kembalikan di sini dulu ke course-nya nggih. Jadi waktu kita misalkan buat penugasan kan ada unsur nilainya nggih nanti nggih. Nah, nanti Bapak Ibu di bagian settingannya itu bisa diarahkan bahwa tugas ini itu mengarah ke CPMK yang mana begitu ya. Di sini settingannya ada di bagian grids. Nah, di sini. Di sini kan adanya uncategorized ya. Tapi kalau diklik di sini akan ada opsi. Nah, kalau Bapak Ibu membuatnya ada 4 CPMK, ya maka tadi di gradebook setupnya dibuat 4 dulu, sehingga penugasan ini akan masuk kategori CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan seterusnya. Ya. Sehingga nanti di rekap penilaiannya kita akan jauh lebih mudah Bapak Ibu melihat capaian CPMK dari mata kuliah ini. Begitu. Sehingga nanti kalau di setting ya, di gradebook setupnya, ini akan kelihatan bahwa CPMK 1 ini sudah diukur melalui penugasan ini. Begitu. Nah, nanti kita tinggal setting skor ya, bobot dari tugas ini itu berapa untuk menilai tadi sesuai dengan template-nya dari Bu Duta tadi, sehingga kita akan di hasil akhir itu nanti akan muncul terkait dengan nilai akhir atau capaian persentase capaian ya dari setiap mata kuliah ataupun CPMK-nya. Begitu. Nah, itu yang mungkin akan sedikit membantu nggih Bapak Ibu untuk melakukan monitoring ya kepada dosen-dosennya sehingga itu bisa digunakan gitu fitur yang ada di Moka ini sendiri begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini dari 16 kali pertemuan ini sementara ini yang bisa kami sampaikan ya. Nanti monggo ketika ada masukan ataupun modifikasi ya, yang jelas adalah roh dari Moka ini sendiri kan dia adalah merupakan seperti logbook ya. Logbook dalam pembelajaran yang kita lakukan. Sehingga sebisa mungkin sesuai dengan edaran dari rektorat kan disampaikan ya dari Bu Rektor bahwasannya saat ini kita sudah wajib melakukan pendokumentasian perkuliahan itu melalui MOKA begitu. Nah, kemudian saya lanjutkan ya Bapak Ibu ke hasil koordinasi kami kemarin terkait dengan MKO. Kami kemarin juga sudah menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya ya terkait dengan surat ya terkait dengan MKWK dan juga MKO. Nah, ini beberapa catatan evaluasi kami Bapak Ibu. Jadi yang pertama, fungsi pengawasan kinerja dosen di lapangan itu perlu diperkuat melalui peningkatan ya koordinasi antara LPP dan program studi. Nah, kenapa evaluasi ini tadi pengawasan kinerja ini penting Bapak Ibu semuanya? Karena kemarin memang kami agak kesulitan ya, karena kami tidak punya data ya, data dari dosen tersebut ya, di dalam kehadiran mungkin ataupun di dalam data yang lain. Kami hanya bisa melihatnya adalah dari MOKA. Nah, ini perlu bareng-bareng ya antara LPP dengan program studi untuk mengecek terutama kehadiran dari dosen MKWK dan juga MKU. Kemudian mahasiswa dan program studi menyampaikan bahwa beberapa dosen pengampu melaksanakan pertemuan luring kurang dari 50% dari total yang direncanakan. Nah, ini juga satu hal ya Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Ibu yang memiliki dosen-dosen MKWK ataupun MKU itu nanti bisa diingatkan ya terkait dengan evaluasi tersebut. Kemudian terdapat keluhan terkait dengan pemberian nilai yang kurang proporsional, khususnya berkaitan dengan jumlah pertemuan luring serta beban penugasan yang diberikan. Nah, ini salah satu evaluasinya mungkin pemberian
nilai nggih, pemberian nilai dan juga eh, beban yang diberikan nggih, tugas-tugas yang diberikan. Kemudian pelaksanaan teknis penugasan proyek MKWK di lapangan masih belum seragam pemahamannya sehingga pada beberapa kondisi mengganggu pelaksanaan perkuliahan yang lainnya. Nah, ini kemarin memang ada nggih satu MKWK yang memang basisnya proyek, tetapi kemarin hasil koordinasi kami memang kami coba untuk bisa disesuaikan nggih agar tidak mengganggu perkuliahan di mata kuliah lain gitu. Kemudian, Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan surat LPP yang sudah kami sampaikan, bahwa mulai semester ini, nggih, proses pengusulan dan penentuan plotting dosen MKWK itu tetap dilaksanakan di LPP, nggih. Namun terkait dengan delegasi pengawasan, itu berdasarkan kendala teknis terkait dengan manajemen di semester lalu, nggih. Itu maka untuk semester ini, nggih, untuk pengawasan kinerja dan evaluasi kami kembalikan kepada program studi, nggih, termasuk terkait dengan rekap mengajar dan juga hal-hal yang lain, nggih, berkait dengan pembinaan. Kemudian Bapak Ibu program studi juga mohon dapat melaporkan kalau ada kinerja dosen pengampu yang tidak sesuai. Nah, ini Bapak Ibu sudah dibantu juga dengan BKM, nggih. Jadi nanti kalau ada hasil evaluasi yang mungkin kurang pas, nanti akan kami sampaikan untuk bisa kami tindak lanjuti. Kemudian untuk alur penyelenggaraan MKWK dan MKU, nggih, Bapak Ibu sekalian, jadi seperti biasa, nggih, Prodi kemarin sudah kami minta untuk mengisi di spreadsheet, begitu. Nah, itu masih sudah ditutup ya Mbak ya, 26 hari ini. Kemarin ya. Oh, kemarin sudah kami tutup Bapak Ibu untuk pengajuannya. Nah, untuk pengajuan ini Bapak Ibu sebenarnya tujuannya tidak lain tidak bukan adalah agar beban kinerja dosen itu tidak overload, ya. Artinya jumlahnya itu biar tidak terlalu membebani dosen pengampu karena SKS yang terlalu besar. Meskipun memang kemarin hasil evaluasinya ada dosen yang dari prodi sendiri sudah 20 lebih kan gitu, nggih. Itu masih ditambahi dengan MKWK dan MKU. Nah, ini jadi evaluasi kami ke depannya, nggih. Kemudian koordinator MKWK dan MKU melaksanakan pembagian pengampu melalui spreadsheet yang sama. Jadi nanti yang akan mendistribusikan itu adalah LPP dibantu oleh koordinator MKWK. Dan yang ketiga adalah persiapan perkuliahan, nggih. Nanti untuk program studi itu akan menentukan jadwal dari dosen pengampu tersebut, pengampu MKWK dan MKU, dan ruangan yang akan digunakan, kemudian akademik dan LPP akan melakukan setting MOKA. Nah, terkait dengan setting MOKA ini, Bapak Ibu sekalian, jadi kemarin kami sebenarnya secara berkala itu melakukan push, nggih. Push ke MOKA itu melalui API MOKA, begitu. Tapi satu hal yang mungkin jadi refreshment saja sih, saya yakin Bapak Ibu masih ingat, bahwasanya untuk kelas itu bisa muncul di MOKA, maka data disimaknya harus sudah lengkap. Begitu, nggih. Mulai dari kelasnya, dosen pengampunya siapa, dan juga nama mahasiswanya. Karena kalau nama dosen dan juga nama mahasiswanya ini belum lengkap, biasanya akan terkendala di proses penarikan. Terlebih lagi, kemarin juga terjadi ya Bapak Ibu semuanya, ada mahasiswa yang tidak aktif tapi bisa kuliah atau bisa login di MOKA ya, masuk di MOKA gitu intinya. Nah, itu sebisa mungkin besok lagi tidak terjadi ya Bapak Ibu semuanya, karena sekarang kami sangat membatasi untuk menginputkan data mahasiswa secara manual melalui MOKA. Dan sekarang hampir tidak bisa ya Bapak Ibu, karena sekarang meskipun mahasiswa itu masuk di MOKA gitu ya, atau dia sudah terdaftar di mata kuliah kita, kalau dia tidak aktif, otomatis akunnya disuspend. Begitu, jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Presensi juga tidak bisa, kemudian ngerjakan tugas juga tidak bisa gitu. Kecuali presensinya manual. Nah, kalau presensinya manual ini masih kebaca Bapak Ibu, tapi kalau dia tidak pernah mengerjakan tugas, ada potensi bahwa mahasiswa tersebut sebenarnya suspend ya, hanya namanya masuk di list MOKA kita gitu nggih. Nah, itu Bapak Ibu perlu konfirmasi ke TU. Apakah mahasiswa itu benar-benar aktif atau tidak, agar tidak terjadi hal-hal yang eh, di belakangnya nggih, karena kemarin agak agak jadi masalah itu ketika mahasiswanya kuliah tapi nilainya tidak bisa keluar gitu. Kemudian pelaksanaan perkuliahan ya Bapak Ibu, ini kami sampaikan kembali sesuai dengan request dari eh, mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini mohon kelonggarannya untuk bisa dijadwalkan atau diprioritaskan untuk pelaksanaannya di hari
Jumat. Ya, kemarin masih request seperti itu. Meskipun nanti kalau misalkan sudah tidak mohon nanti tidak cukup ya, nanti bisa komunikasi dengan dosen pengampu yang sudah ditunjuk ya, begitu. Yang sudah ditunjuk. Kemudian terkait dengan evaluasi perkuliahan ya, nanti Bapak Ibu kalau ada catatan mohon baik itu di tengah semester, di seperempat semester atau di 3/4 semester, kalau ada permasalahan terkait dengan MKWK dan MKU mohon bisa kabar ya ke LPP agar bisa segera kami tindak lanjuti. Kemudian tugas LPP Bapak Ibu di sini mulai semester ini ya, yaitu adalah melakukan koordinasi dengan koordinator mata kuliah dan MKU terkait dengan pembagian pengampu perkuliahan. Yang kedua adalah melakukan monitoring dan evaluasi perkuliahan pada awal, tengah, dan akhir semester. Sedangkan tugas Prodi yaitu adalah mengisi kebutuhan kelas MKWK dan MKU pada link. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan pengampu terkait dengan jadwal, ruangan, dan fasilitas. Kemudian melakukan pengecekan kelengkapan perangkat pembelajaran MOKA, melakukan rekap pertemuan perkuliahan ya, di MOKA sebagai dasar perhitungan honor, kemudian mendistribusikan honor, dan melakukan monitoring evaluasi perkuliahan, dan yang terakhir adalah membantu berkomunikasi dengan mahasiswa terkait pelaksanaan MKWK dan MKU sebelum perkuliahan. Kemudian tugas koordinator mata kuliah yaitu menentukan dosen pengampu dan juga membantu LPP melakukan monitoring pembelajaran. Nah, tugas pengampu di sini sudah ada nggih, yaitu membuat RPS, materi, desain, jadwal yang telah disepakati antara program studi dan dosen pengampu, kemudian mengunggah dokumen perkuliahan, MOKA yang meliputi RPS, buku ajar, referensi, dan juga kontrak perkuliahan. Kemudian mendokumentasikan nggih Bapak Ibu semuanya, di sini hari tanggal sistem perkuliahan, CPMK, materi, presensi, dokumentasi perkuliahan, nggih, pengukuran ketercapaian CPMK. Nah, ini sesuai dengan yang diminta di dalam RPS begitu. Nah, ini linknya kemarin sudah kami share via surat. Kemudian catatan pentingnya nggih Bapak Ibu, LPP tidak lagi melaporkan rekap pelajar ke sistem akademik karena pelaporan dikembalikan ke program studi. Kemudian program studi kembali membuat jadwal untuk perkuliahan MKWK dan MKU. Dan yang terakhir adalah input nilai ke sistem dilakukan oleh pengampu mata kuliah. Sementara itu Bapak Ibu semuanya, dan ini timelinenya bahwa kemarin sudah dikoordinasikan, kemudian 27 itu adalah pembagian kelas oleh dosen pengampu atau mungkin sudah jadi ini, kemudian tim pengampu menyiapkan RPS, dan yang berikutnya adalah hari Senin bagi yang sudah siap mungkin sudah pelaksanaannya di tanggal 2 ya. Di tanggal 2 Maret mungkin sudah mulai perkuliahan. Begitu. Bu Duta ada tambahan dulu terkait dengan MKWK dan MKU? Ya Pak, sedikit mungkin terima kasih kepada Bapak Ibu Kaprodi yang sudah mengisikan kebutuhan MKWK di dalam spreadsheet. Kembali mengingatkan kembali, mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu Kaprodi yang belum menginput kebutuhan MKWK di dalam spreadsheet, kami tunggu agar bisa segera dilakukan plotting pengampu. Begitu saja Pak mungkin nggih. Terima kasih. Nggih, matur suwun Bu Rani. Nggih, sementara itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan gambaran tadi ada MOKA dan juga MKWK. Monggo jikalau masih ada pertanyaan bisa kita diskusikan Monggo. Baik, sepertinya sudah cukup. Bapak Ibu Ketua Program Studi yang kami hormati, Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi RPS OBE, prinsip OBLP, dan standarisasi MOKA berbasis OBE telah kita ikuti bersama dengan baik dan penuh hikmat. Semoga apa yang telah kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa keberkahan, dan serta menjadi bagian dari ikhtiar kita dalam mewujudkan pendidikan tinggi universitas yang unggul dan islami. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam memandu kegiatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga bermanfaat. Bye-bye.